آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. Amma ba'd. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Beker deh. Kayaknya kurang pas. Mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah jadikan berkumpulnya kita di dalam majelis ilmu ini seperti berada di dalam taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua mendapatkan kemudahan untuk bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi kita yang mulia, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Uswatun hasanah, contoh dan suri tauladan yang terbaik buat kita semua. Mudah-mudahan kita sebagai umat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa mendapatkan syafaat nanti dari beliau di yaumul akhir. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari sebelum kita memulai majelis kita di kesempatan malam hari ini, kita mendoakan Ibu Hajah Asawiyah binti Munir yang sekarang sedang dirawat di rumah sakit. Ibu dari jamaah kita, Ibu Mines, mudah-mudahan Allah angkat penyakitnya, Allah berikan kesembuhan kepada beliau, dan Allah mudahkan segala urusan beliau di dalam sakitnya, sehingga mudah-mudahan menjadi hal yang menghapus dosa-dosa beliau, dan Allah berikan hal yang terbaik di dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah bi niyatis shihah wal afiyah wa li khususan ila ruhi wa jasadi Ibu Hajah Asawiyah binti Munir. Sayyul lillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Ibu, kita lanjutkan saja langsung karena memang kondisinya yang agak kurang nyaman. Saya akan bacakan sedikit saja, mudah-mudahan bisa menjadi ilmu walaupun sedikit di kesempatan malam hari ini. Ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah, kalau kemarin di dalam pembahasan tazkiyatun nafs kita sudah membahas tentang orang yang berbuat dosa itu bisa mematikan hatinya, maka sementara meninggalkan dosa itu bisa menyebabkan hati kita itu hidup. Maka sebaik-baik perkara bagimu ialah meninggalkan yang namanya dosa. Nah, perbuatan dosa memiliki pengaruh bahaya pada hati dan tubuh, baik di dunia maupun akhirat, yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kejelekan dan penyakit di dunia dan akhirat kecuali disebabkan dosa dan maksiat.
Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahumullah secara ringkas menguraikan apa yang menyebabkan bapak kita, ya, apa yang menyebabkan bapak dan ibu kita Adam dan Hawa diusir dari surga, tempat segala kenikmatan, keindahan dan kesenangan, menuju negeri tempat berbagai penyakit, kesedihan dan musibah dunia, itu adalah karena ketidaktaatan kepada Allah. Padahal Nabi Adam itu ibu, ya, yang dilanggar oleh Nabi Adam dan Siti Hawa itu cuma satu, yang lainnya nggak ada. Ibarat kata cuma apa? Cuma kata Allah, wala taqrabu, ya, jangan engkau dekati ini pohon. Cuma itu doang. Ya, jangan engkau makan buahnya. Tapi apa yang kemudian terjadi? Allah kemudian tanggalkan seluruh pakaian kemewahan yang ada di dalam surga, sehingga kemudian Nabi Adam dan Hawa menutupi dengan daun-daunan yang ada di dalam surga. Jadi bagaimana dengan kita umatnya? Ya itu tadi, kalau kita banyak berbuat dosa dan berbuat maksiat kepada Allah, maka siap-siaplah kita bisa jadi nanti suatu saat kita dipermalukan oleh Allah. Kalau kita bertaubat, maka sesungguhnya itu lebih baik buat kita. Tapi kita juga harus siap bahwa ketika kita melakukan dosa dan maksiat kepada Allah, konsekuensinya pasti ada yang dibalas kembali oleh Allah kepada kita. Bukan untuk kemudian Allah tidak sayang kepada kita, tapi sesungguhnya itu dalam rangka menghapuskan dosa dan kesalahan kita. Ya Bu ya, makanya kita dilarang untuk melakukan dosa dan maksiat kepada Allah itu, supaya jangan sampai itu nanti karena Allah sayang sama kita, dosa dan maksiat yang kita lakukan itu akhirnya berefek kepada kita nanti. Dan efek tersebut itu Allah berikan kepada kita dalam rangka Allah ingin menghapus dosa dan kesalahan yang telah kita lakukan. Ya. Jadi Ibu, makanya yang paling penting buat kita hari ini adalah bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa dan maksiat. Emang Ibu mau nyari apa lagi, ibarat kata begitu. Usia kita udah semakin bertambah, ya, dan sewaktu-waktu bisa saja Allah Subhanahu wa Ta'ala memanggil kita. Yang bahaya itu adalah ketika kita sedang berbuat dosa dan maksiat kepada Allah. Kalau berbuat dosa dan maksiat kepada Allah, masih bisa diampuni oleh Allah nggak Bu? Kalau kita memohon ampun, masih. Tapi yang jadi berabe, yang jadi masalah, kalau kiranya kita berbuat dosa dan maksiat kepada orang, pada manusia, maka kita harus hati-hati Ibu, jaga lisan kita, jaga mulut kita. Makanya kata Nabi, falyaqul khairan aw liyasmut, berkatalah yang baik atau diam. Atau dalam pepatah Arab dikatakan salamatul insan bihifdzil lisan, selamatnya manusia kalau dia apa? Menjaga lisannya. Kalau sekarang bukan hanya menjaga lisan, ya Bu ya, jaga tuh tangan dari menulis status ataupun menulis
Apa? Perkataan-perkataan yang menyudutkan orang lain, menghina orang lain, ataupun mengejek orang. Hati-hati. Jadi kalau boleh dibilang statusmu adalah apa ya? Istilahnya harimaumu ya. Gitu. Iya, statusmu adalah. Ya Bu ya, boleh bikin status kebaikan. Ajak orang lain kepada kebaikan. Jangan kita mengejek orang, ya, menghina orang, menyepelekan orang dan lain sebagainya. Ya Bu ya. Maka ibu-ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi yang harus kita ketahui adalah bahwa jangan sampai kita menganggap enteng yang namanya dosa dan maksiat kepada Allah. Ya Bu, kalau kita tumpuk-tumpuk tuh dosa kecil, lama-lama jadi apa? Jadi besar. Kalau udah jadi besar, ibaratnya kita punya utang yang tadinya kecil, jadi besar, banyak. Susah nggak akhirnya bayarnya? Susah. Sama seperti dosa juga. Kalau sudah besar, kalau sudah banyak, maka yang akan membuat kita akan menjadi orang yang rugi. Apalagi, mohon maaf nih Bu, tadi kembali kepada menyakiti orang lain. Nyakitin orang lainnya nggak hanya satu kampung semua disakiti. Itu repot. Ya Bu, hati-hati. Kenapa? Karena nanti akan membuat kita habis semua amal kebaikan yang sudah kita lakukan. Ya, mudah-mudahan kita semua selamat dari itu semua dan menjadikan kita sebagai hamba Allah yang senantiasa menjaga mulut kita, menjaga lisan kita, menjaga hati kita, menjaga juga tangan kita dari hal-hal yang tidak baik yang kemudian akhirnya menyebabkan kita banyak berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya pikir demikian. Mudah-mudahan bisa bermanfaat walaupun sedikit. Sekali lagi saya mohon maaf karena saya yakin ibu-ibu juga udah pada khawatir. Baik, mudah-mudahan sekali lagi kita bisa mendapatkan banyak keberkahan dari majelis ilmu yang cuma sebentar ini. Ingat Ibu, yang terpenting itu bukan banyaknya sebenarnya yang saya harapin dari ibu-ibu sekalian. Yang penting ngerti, udah ngerti, paham diamalkan. Mari sama-sama kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Din.